Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan sahnya orang sholat berjamaah, di antara sahnya orang sholat berjamaah, ijtima'uha, yaitu ijtima'uhuma, berkumpulnya mereka, ay al-imamu wal ma'mum, yakni imam dan makmum, bimakanin, berada pada satu tempat, kama ahida, sebagaimana telah diketahui, kama uhida alaihi, sebagaimana telah diketahui padanya, al-jama'atu, yaitu para pendapat para ulama, fil asril khaliyati, pada waktu yang telah berlalu. Fa in kana, maka apabila ada, yakni si imam dan si makmum, kana itu berarti kembali kepada imam dan makmum. Apabila ada antara imam dengan makmum, bi masjidin, di satu masjid, wa minhu, dan pada masjid itu jidarun, terdapat dinding, wa ruhbatuhu, jidaruhu, ada dindingnya, wa ruhbatuhu, dan serambinya, wahia, dan dia, ma kharaja, apa-apa yang keluar, apa-apa yang di luar, anhu, daripadanya. Lakin, akan tetapi, hujira, dihalangi, li ajlihi, arah daripada si makmum, sawaun, sama saja, a'ulima, apakah dia mengetahui, waqfiyatihima, yaitu wakafnya itu masjid dengan tembok di luar masjid, masjidan, yaitu sebagai wakaf untuk masjid, ajuhila, atau tidak tahu orang yang sholat di luar dinding masjid, amruha, urusan daripada itu tempat, yaitu urusan dari yang menjadi penghalang. Amalan, menjalankan bidzohiri, secara zohirnya, wahuwa, dan dia, at-tahwitu, yaitu pagar atau dinding. Lakin, akan tetapi, malam yatayaqqan, selama dia tidak meyakini, hudusuha, yaitu kejadiannya, keadaannya itu dinding, ba'dahu, sesudahnya dia melaksanakan sholat. Annaha, karena bahwasanya yang dimaksudkan dari antara dinding dengan serambinya tadi, annaha, bahwasanya serambi masjid itu, ghairu masjidin, tidak masuk pada bagian masjid, ya. La harimuhu, ya. Ya. Yang tidak diharamkan bagi si makmum untuk melaksanakan sholat kharijal masjid, di luar masjid. Wa huwa, dan dia, dan dinding itu, maudhi'un, satu tempat, ittasala, yang menyambung, itu dinding, bihi, kepadanya, kepada orang yang sholat itu, terhadap, kepada si makmum, terhadap imam. Wa huyyi'a, dan serambi atau dinding luar masjid itu, limaslahatihi, disediakan, huyyi'a, disediakan, limaslahatihi, untuk kemaslahatan daripada orang yang sholat. Kan sibabi ma'in, ka in sibabi ma'in,
Seperti misalnya tempat mengucurnya air, yaitu tempat wudhu. Wa wad'i na'alin, dan tempat menaruh sendal. Sahha, maka menjadi sah al-iqtida'u, bermakmum. Wa in zadat, sekalipun terjadi atau zadat, bertambah, al-masafatu, jarak, bainahuma, antara imam dengan makmum, ala sulusi mi'atin, ala sulusi mi'ati dhira'in, ya, ala sulusi mi'ati dhira'in, yaitu pada batas jarak 300 hasta. Awih talafat al-abniyatu, atau berbeda al-abniyatu, yaitu bangunannya tidak menyambung kepada masjid. Bikhilafi, berbeda, man, orang, bibinain, sholat berada di satu bangunan, fihi, padanya, wala yanfudhu, dan tidak nembus, babuhu, pintunya, ilaihi, kepada masjid, summiro, karena dipageri atau dikunci pintunya, aukana, atau adalah bangunan itu sathan la marqon, sathan, lantai yang di atas, la marqon, yang tidak ada tangganya, lahu, padanya, minhu, dari masjid. Fala tasihhu, maka menjadi tidak sah al-qudwatu, bermakmum. Sebab la ijtima'a hina idzin, sebab kedua-duanya seketika itu tidak dalam berkumpul bersama. La ijtima'a alaihim. Kama law waqafa min wara'i syabakin, seperti misalnya orang yang berdiri, si makmum berdiri, wara'a syabakin, di belakang jendela, bijidaril masjidi, yang ada di temboknya masjid, wala yasilu, dan tidak nyambung, si makmum ilaihi, kepada imam, illa bi'azwirarin, au in'itofin, kecuali dengan jalan memutar atau menggunakan jalan yang sempit, bi'an yanharifa an jihatil qiblati, dengan cara membalikkan badan si makmum dari arah kiblat. Lau aroda, seandainya dia, si makmum itu, menginginkan ad-dukhula, masuk, ilal imami, kepada imam. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, tentang sahnya orang berjamaah. Yang keberapa ini? Ada yang nyatet gak? Tentang sah dan tidaknya orang berjamaah, syaratnya antara imam dengan makmum itu ngumpul, ada di satu tempat. Ya, misalnya kita di musola ini, ya, imam dan makmum ada di ruangan ini bersama-sama. Misalnya imamnya di depan sini, makmumnya di sana, boleh, ya. Karena tadi jaraknya itu paling jauh adalah 300
hasta ya. Ya, 1 hasta kan 1 depa ya, segini ya. Kalau dikira-kira semeter ya 300 meter kurang lebih ya. Ya. Jadi imam di sini nggak ada makmum lain, ada orang 1 makmum di belakang, ya. Jaraknya kurang dari 300 meter. Sepanjang itu makmum masih melihat gerakannya imam, lalu tidak ada yang menghalangi pertemuan antara imam dengan makmum, maka sah. Itu ya. Ini apa definisi yang gampang untuk awal ya. Jadi imam di sini ada orang makmum sendirian ya, 300 meter ya. Masjidnya gede misalnya. Ya, masjidnya gede 300 meter, dia masih lihat imam, nggak ada yang menghalangi, maka itu berjamaahnya masih sah. Itu namanya ijtima'uhuma bimakanin ya. 300 meter ya, kalau ya yang matanya udah blawur juga nggak lihat. Kama uhida alaihi al-jama'atu fil asril khaliyah, sebagaimana menjadi kesepakatan para ulama masa-masa yang lalu. Nah, sekarang kejadiannya antara imam dengan makmum di masjid yang sama, tapi imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Ya inilah, ini masjid. Lalu ada serambi ya, serambi namanya ya, emperannya serambi. Apa? Teras ya. Teras atau serambi. Itu boleh nggak makmum bermakmum dari luar masjid atau luar musola di serambinya, sementara imamnya ada di tempat itu? Dijelaskan jidaruhu wa ruhbatuhu iya ma kharaja anhu. Jadi dinding masjid dan serambi masjid ada di luar masjid. Nah, si makmum ada di sana. Lakin hujira li ajrihi, tapi ada penghalangnya. Ya, ada penghalangnya. Yang penghalang itu menjadikan sebab antara imam dengan makmum tidak bisa ketemu, maka tidak sah. Tapi kalau penghalang itu bisa ketemu, sah. Misalnya imamnya di sini, ya, makmumnya belah sono, ya. Masih bisa ketemu nggak? Lihatnya pakai kaca, penghalang. Ada penghalang, dia lihat sih, ya, karena imamnya agak sebelah sini, ya. Makmumnya di sana, gitu. Nah, ada jalan nggak buat masuk? Ada, mana? Pintu. Yang pintunya itu tidak mati, tidak dikunci mati, ya. Itu berarti masih sah. Ya. Artinya begitu selesai sholat, ketemu itu bisa. Beda kalau misalnya temboknya itu jendelanya, pintunya dikunci, nggak bisa ketemu, itu tidak sah. Tidak sah. Nah, itu lanjutannya. Sekarang ada orang sholat begini, ini masjid, ya. Ini temboknya paten, mati sana, nggak ada jendela, ya. Terus ada orang bikin shop di luar. Kalau shop di luarnya nggak nyambung sama shop yang belakang sana, maka tidak sah, karena berarti kan nggak ketemu. Tapi kalau shopnya itu masih nyambung ke belakang sana, di sini barisannya sampai keluar sana, luar sana sampai ke kanan saya, terus ada yang di depan sini,
Lalu orang yang depan sini kan pakai tembok. Lihatnya imam dari mana? Ada TV. Ada TV di depannya. Nah itu masih sah. Karena belakangnya masih nyambung. Tapi kalau putus, sekalipun ada TV, tidak sah. Karena itu bukan imam sesungguhnya. Imam sesungguhnya di dalam yang tidak bisa dikondisikan untuk berkomunikasi dengan yang di luar. Lakin hujira li ajlihi, tapi ada penghalangnya. Nah, sawa'un a'alima waqfiyatihima masjidan au jahula amruha. Ini persoalan berikutnya. Ini orang sholat di masjid, lalu ada makmum di luar masjid. Ada teras, tapi terasnya itu tidak bisa buat sholat. Lalu kemudian sholatnya di luar tembok luar. Nah, misalnya gitu. Di luar tembok luar. Tapi bukan jalanan ya. Ibaratnya ini masjid agak ke dalam sana lah gitu. Nah, tanah itu tanah milik orang. Apakah tanah itu masih dalam keterkaitan wakaf masjid atau tidak? Kalau memang tanah itu oleh si pemiliknya sebab bergandengan dengan masjid, lalu dijadikan sebagai fasilitas masjid, seumpama di temboknya ada tempat keran-keran wudhu, lalu kemudian di sebelah sananya ada rak-rak tempat naruh sendal, padahal sudah di luar teras masjid. Maka a'ulima au jahula, ya, baik dia yang sholat itu tahu atau tidak, itu ruhbah atau serambinya, ya, amalan bidzahiri, ya, kita melakukannya secara zahir saja, bahwa di situ juga ada keran buat wudhu, di situ juga ada rak buat taruh sendal, maka masih sah. Sekalipun kita tidak tahu apakah itu masih bagian dari wakaf masjid atau sudah luar wakaf masjid. Maka di sini menjadi perdebatan, perselisihan, bahwa orang berdagang di masjid itu kan dilarang. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan idza ra'aita, ya, apabila kamu melihat orang dagang di dalam masjid, maka ucapkan olehmu la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak ngasih untung sama daganganmu. Tuh. Itulah ekstrimnya, ya, masjid tidak boleh untuk aktivitas dagang, ya. Ini orang yang jemaah di seberang kali, batasnya kali, kampung lain itu jemaah bisa. Ya, ntar dulu. Ini dulu, saya terusin dulu. La arbahallahu tijarata. Itulah Rasulullah dalam menempatkan masjid sebagai rumah Allah, sampai orang buat dagangan saja nggak boleh. Maka ada yang berpendapat, habis selesai sholat Jumat, orang ngambil uang 100.000, nuker recehan kas masjid, boleh apa enggak? Itu termasuk dagangan apa bukan? Ya, karena itu tidak termasuk dalam perdagangan, hanya nuker uang, ya menurut saya sih masih ada toleransi lah ya. Karena memang ada yang berpendapat nggak boleh, ya, karena itu uangnya buat wakaf masjid juga. Tapi kan kotaknya bukan sedekah jariyah, kotak amal. Nah, kemudian misalnya ini masjid, ini teras, berarti orang dagang di masjid dan teras masjid nggak boleh. Nah, lalu dia keluar dari masjid, keluar dari teras masjid,
tapi tanah itu masih tanah wakaf untuk masjid. Boleh apa enggak? Nah, ini kan jadi perdebatan. Sementara lokasinya luas. Ya. Ya. Hah? Istiqlal misalnya. Istiqlal kan berarti kan yang dipagerin semua itu kan tanah wakaf masjid. Boleh apa enggak? Gitu. Nah di sini kemudian orang berbeda pendapat. Sekalipun itu tanah wakaf buat masjid, tapi karena tidak dipergunakan untuk sholat kecuali darurat, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, ada yang membolehkan. Tapi kalau di masjidnya, di terasnya masjid, nggak boleh. Itu. Nah, tetapi tentu ya untuk kehati-hatian kita, ya kalau ada tempat lain yang nggak usah di situ. Karena ada satu masjid yang kemudian sekarang ini masih menjadi sengketa, masih di wilayah Palmerah, tapi di daerah sana Kota Bambu. Jadi ini masjid sesungguhnya sudah wakaf, tapi tanahnya luas. Karena tadinya itu tukar guling, ya. Tukar guling dari masjid di mana yang digusur terus dipindah di situ, tukar guling, tapi nilainya menjadi lebih besar, maka ada sisa tanah yang luas. Kemudian orang saling mengklaim bahwa tanah itu milik ahli waris. Akhirnya disewa-sewain, buat taruh gerobak, buat taruh apa. Nah ketika mau diambil alih oleh Dewan Kemakmuran Masjid, mereka nggak terima, ya karena penghasilan mereka, itu kan persoalan. Baik. Pertanyaannya tadi, kita sholat di masjid, lalu depan masjid itu sungai, ya, perkampungan lah ya, kampung, masjid atau musola. Kita sholat di masjid, ya. Terus seberang kali sana, itu orang bermakmum juga. Ya. Sekarang pertanyaannya, ada jembatannya apa tidak? Kalau nggak ada, memutar, maka tidak sah. Iya, kalau ada jembatannya di situ yang memungkinkan seberang masjid yang terhalang oleh kali bisa komunikasi, maka sah. Itu, ya. Sama juga, ini bukan kali, jalanan. Ya. Masjid di sini, seberang sana orang sholat, kehalang jalanan. Nah, pertanyaannya kemudian, ada jembatan penyeberangannya apa enggak? Ada alat penyeberangannya apa tidak? Kalau ada, yang membuat orang menyeberang itu aman, berarti sah. Ya. Sepanjang tidak terhalang. Cuman kalau kemudian pas truk yang panjang lewat mogok, kan masalah baru itu ya. Mogok kan jadi nggak kelihatan dari sana. Nah, itu. Ya, yang dorong pada lagi sholat lagi. Itu nanti ada di sini. Ya. Jadi kalau kita mau membangun kehati-hatian, maka yang menjadikan penghalang, menjadikan sebab tidak bisa ketemu dengan imam, maka hindari untuk memaksa menjadi makmum. Akan lebih baik di sana dibangun, ya, musola untuk ibadah orang seberang kali. Nah, itu lebih bagus. Itu. Mana tadi ini? Sahal iktida'u, ya, sah orang bermakmum. Wa in zadat al masafatu, ya, salasu mi'ati dhira'in, sepanjang batasannya itu 300 meter. Yang menjadi ikhtilaf adalah ketika bangunan yang buat sholat. Bangunan yang buat sholat itu wakaf apa milik orang per orang. Kalau tadi batasan 300 meter kurang lebih lah, 300 hasta ya, 320-an meter lah kurang lebih.
Kalau yang dia buat sholat itu tanah milik orang per orang, minta izin dulu. Kalau diizinkan, boleh. Kalau enggak, ya menjadi tidak sah, ya. Menjadi dosa gitu. Atau bahasa orang wudu tapi ambil air wudu nyolong air orang, ya. Sholatnya sah tapi wudunya mengambil air itu menjadi dosa. Gitu. Kita mau ke masjid, ya. Pas lewat ada keran depan rumah orang, ya. Kita ngomong sih, Pak minta air ya buat wudu, tapi nggak ada orangnya. Ya ngomong sendiri, jawab sendiri, itu belum sah itu, ya, belum sah. Namanya gosok, ya. Gosok itu. Nah, la yunfadu babuhu ilaihi, ya. Sekarang kalau antara satu bangunan dengan bangunan yang lain, lalu di situ ada pintu yang tertutup, yang pintunya tidak tembus, ya, karena pintunya itu dipantek atau sengaja dimatikan, au kana sathan la marqa, ya, atau lantai atas, ya, dan lantai bawah, ya. Lahu minhu, antara si makmum dengan imam, ada lantai atas, ada lantai bawah. Apalagi tidak ada tangga untuk bisa bertemu, fala tasihul qudwatu, maka nggak sah makmumnya, ya. Tapi kalau ada tangga yang buat naik turun si makmum, sah. Imamnya di bawah di sini, ya. Makmumnya di atas, ya. Ini tingkat, ininya terpotong, kelihatan dari atas, cuman berdua doang ini, ya. Maka tetap sah, ya. Ya. Tapi kalau makmumnya ke sana yang nggak lihat imam, berarti ada penghalang, maka tidak sah. Nah kalau rame-rame ya sah, ya. Ya. Ada yang di bawah, ada yang di mana gitu. Tapi kalau misalnya rame-rame lalu karena saking penuhnya luar masjid, makmum itu melewati batas shop imam, maka nggak sah. Makanya di masjid Madinah itu di luarnya ditulis, ya, jihadul imam, ini shop barisan arah imam, maka tidak boleh ada di shop itu, adanya di belakangnya. Itu yang di luar masjid. Idla ijtima'a hina idzin, karena otomatis pada waktu itu tidak berhimpun antara imam dengan makmum. Kama law waqafa min wara'i syabakin, sebagaimana seperti, ya, orang yang berdiri di belakang di belakang jendela yang dirantai atau jendela berkaca yang paten, bijidaril masjidi, di temboknya masjid, wala yasilu ilaihi, dan tidak bisa bertemu antara imam dengan makmum, illa bi azwirarin, ya, kecuali dengan berbelok, ya. Ya. Kecuali dengan berbelok, au in itofin, atau dengan jalan miring, ya, jalan miring yang kemudian berbelok dari arah kiblat. Lau arada dukhul ila imam, kalau dia ingin ketemu dengan imam, itu menjadi tidak sah. Ada lagi sebelum dilanjut? Ini rada rumit ini. Iya. Tentang la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan untung daganganmu. Lalu dosanya seperti apa kalau orang itu dagang di masjid? Bahwa masjid itu untuk ibadah. Misalnya orang datang ke masjid lalu dia ngobrol bicara tentang dunia, itu dalam kitab
Tanqihul Qaul dijelaskan, Rasulullah menyampaikan rohnya masjid naik ke langit. Kalau ada orang masuk ke masjid, dia ngobrol urusan dunia, maka kata Rasulullah, rohnya masjid naik ke atas. Ya, ini masjid punya roh ini, naik ke atas. Mau melaporkan kepada Allah, ya Allah saya nggak terima kalau ini tempat dijadikan untuk ya urusan dunia, karena ini sudah diwakafkan ya menjadi milikmu. Lalu apa kata malaikat? Sudah, saya sudah tahu dan sudah saya laporkan kepada Allah. Sudah, kamu kembali saja ke tempatmu. Itu artinya betapa pentingnya terkait dengan masjid ya, jangan sampai dipakai untuk urusan-urusan dunia. Lalu apakah berdosa? Bicara dosa urusan kita dengan Allah, tapi tentu terkait dengan adab. Ya. Sekarang begini, Pak Najib dagang di rumah orang, ya, ya. Kebetulan pintu gerbangnya lagi dibuka, Bapak masuk dagang di dalam rumah situ. Kira-kira yang punya rumah marah apa enggak? Marah. Enak aja nih Bapak nih, iya, main gelar apa lapak di sini. Emang siapa? Kan gitu ya. Itu padahal masih rumah orang, apalagi rumah Allah. Jadi ini terkait dengan su'ul adab, ya, tata krama yang akhlak yang buruk. Karena itu ancamannya usaha dagangannya menjadi tidak berkah. Jadi tidak berbicara langsung terkait dengan dosa, ya, tapi kaitannya adalah menjadi sebab kemurkaan Allah. Murkanya Allah itu ditunjukkan dengan tidak berkahnya kita punya usaha. Jadi sampai di situ. Maka transaksi duniawi itu tidak boleh ada di dalam masjid. Lain hal dia di masjid transaksi duniawi terkait dengan bangunan masjid, boleh. Misalnya ini jendela ini udah pada keropos nih. Saya udah ngomong sama tukang kayu di sebelah sana, saya udah datang ke ABC, ada yang harganya miring nih, harganya murah. Satu jendela sama kusennya sekian ratus ribu rupiah. Nah itu boleh, ya, namanya bicara dunia tapi untuk urusan masjid. Atau doain dah, saya lagi punya proyek nih, ya, proyek gundulin gunung. Proyek sih gundulin gunung ya. Ya, ada proyek lah, pokoknya proyek yang halal ya, proyek yang halal. Saya udah ada azam nih, insya Allah kalau hasil nanti 10% saya mau wakafkan nih buat masjid nih, misalnya gitu. Itu boleh, ya, karena dunianya masih untuk keterkaitan dengan masjid. Itu. Hah? Apalagi bicara politik, bicara kampanye di masjid. Wah, udah itu lebih jauh. Dagangan aja nggak boleh, apalagi dagangan politik. Ya. Masya Allah. Tapi kadang-kadang politik dibawa ke tempat-tempat ibadah. Ya. Gimana? Misalnya? Misalnya? Oh, ijab kabulnya di masjid. Ya nggak begitu, Pak. Nih gespernya bagus-bagus. Saya mau beli, tapi ntar ya, sono ya, gitu. Ya, kita keluar masjid ya, gitu. Jadi kalau kita yang tahu kita ngomong. Kan biasanya jualan gesper, jualan tas, dompet, atau buat jualan peci, atau jualan apa tasbih atau kitab gitu ya. Nah itu kita yang sudah tahu ya, kita ngomong, Pak saya mau beli nih tapi ya, nanti ya
atau di luar sana ya gitu. Nah misalnya sudah begitu ya sudah, akad transaksinya ya di luar masjid gitu. Kalau kita sudah tahu begitu ya, ketika akadnya di masjid, berarti kalaupun tidak ada orang yang mendoakan kalimat itu ya, boleh jadi malaikat yang mendoakan, la arbahallahu tijaratak ya. Ya, Allah tidak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu. Nah kan itu sebuah kerugian buat kita itu. Baik, ada lagi ya? Umpama kita lagi sholat duha di masjid, karena kita itu dagang, tiba-tiba ada orang telepon pesen barang ya, maka kita lari keluar masjid ya, kita harus lari keluar masjid. Atau misalnya sholat kita belum selesai ya, mohon maaf sebentar ya, saya mau ngerapiin sholat dulu nih misalnya gitu. Tapi di masjid ini ya, bukan di rumah ya. Kalau di rumah mah sah-sah aja. Jadi kalau kita khawatir dibilang ntar dulu, ntar gak balik lagi, dia telepon, dia pesen sama orang lain, wah ini kesempatan masa disia-siain. Ya udah, kita jalan keluar ya. Kita jalan keluar dari ya sambil ngobrol nggak apa-apa. Artinya nanti deal transaksinya kan sudah di luar masjid. Nah, itu kalau kita ingin selamat seperti itu. Tapi kalau kita transaksinya di masjid, sekalipun barangnya nggak ada, pembelinya nggak ada, tapi kan ada akad di situ, berarti seperti tadi disampaikan ada akad di situ, maka tetap akan sampai kepada la arbahallahu laka tijaratak. Itu demikian ya. Ada lagi kalau sudah terlanjur masa ya mau ditarik mundur waktunya, udah nggak bisa ya. Sudah terlanjur ya istighfar aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon maaf ya Allah, dulu saya pernah kejadian begitu karena belum tahu ilmunya, ya Allah ampuni ya Allah gitu. Kalau sudah tahu ya jangan gitu. Namanya belum tahu itu akan terlepas dari hukum ya. Makanya enak jadi orang bodoh, nggak tahu, jadi lepas dari hukum. Tapi jadi orang bodoh melulu ya, nanti dibodoh-bodohin orang, gitu ya. Iya. Jadi kalau sudah lewat dan tidak tahu ya nggak apa-apa. Ya seperti orang sholat pada zaman Rasulullah itu kan awal-awal sholat kan pada ngobrol, sambil sholat sambil ngobrol. Iya, karena belum tahu. Lo tadi pulang dari Tanah Abang jam berapa? Misalnya gitu. Waduh tadi sorean orang macet gitu, ada kecelakaan, misalnya begitu. Itu sambil sholat sambil ngobrol begitu. Akhirnya turun ayat Al-Maidah surat keberapa itu? Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholatmu, pelihara sholat-sholatmu, apalagi sholat wusta, dan kerjakanlah sholatmu itu qanitina, dengan tunduk, dengan khusyuk. Artinya di luar rukun qauli kita tidak boleh berbicara ya. Tidak boleh berbicara di luar rukun qauli. Begitu juga tidak boleh bergerak di luar gerak rukun fi'li itu. Walau kana ahaduhuma fihi, walau kana sekalipun ada ahaduhuma salah satu dari keduanya, yaitu imam dan makmum fihi di dalamnya, ay al masjid, yaitu di dalam masjid, wal akhari kharijahu, dan yang lain di luar masjid, syurita, tetap disyaratkan, ma'a qurbil masafati, yaitu terkait dengan dekatnya al masafah, jarak, bi alla yazida, dengan bahwa tidak bertambah ma bainahuma, jarak antara keduanya,
ala salasi mi'ati dira'in takriban, atas 300 hasta takriban, itu kira-kiranya. Ada muhailin, nah 300 hasta tadi sepanjang tidak ada penghalang bainahuma, antara imam dengan makmum, yamna'u yang bisa mencegah mururon, lewatnya si makmum kepada imam, au ru'yatan atau melihatnya si makmum kepada imam, au wuqufu wahidin atau berdirinya seseorang, minal makmumina dari jumlah makmum yang ada, barisan makmum yang terakhir, hidha'a manfadhin, hidha'a manfadhin, di hadapan tempat yang bersambung, tempat yang tembus, fil ha'ili, di dalam penghalangnya. Inkana, apabila ada itu penghalang. Kama idza kana, sebagaimana apabila ada antara imam dan makmum, bibina aini, berada pada dua bangunan yang berbeda, kasohnin wasufatin, seperti sohnin, ya, lantai tadi, ya, ruangan, wasufatin, dan di atap, ya, mindarin, dari satu rumah, ya. Jadi kalau di masjid umpamanya di bawah sama di atas, lalu masih ada tangga yang bisa menyambung, ya, si makmum dari atas ke bawah bisa bertemu dengan imam, maka sah. Saya mendapati di penjelasan yang lain, kalau di rumah yang bukan masjid itu sah manakala tangganya ada di dalam rumah. Manakala tangganya ada di dalam rumah. Tapi kalau masjid, tangganya di luar masjid masih boleh, sepanjang itu masih tanah wakaf milik masjid. Au kana, atau ada ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yaitu imam dan makmum, bibinain, berada pada satu bangunan, wal akharu, dan yang lain bifadhain, berada di tanah lapang. Fayushtaratu aidan, maka disyaratkan pula pada kondisi seperti ini, huna, di sini, ma, apa-apa, marro, yang telah lalu. Jadi misalnya orang imamnya ada di bangunan, makmumnya di tanah lapang, boleh sepanjang tidak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang dan masih terlihat, lalu kemudian jaraknya tidak melewati dari 300 hasta. Mana tadi? Au ru'yatin. Mana tadi? Fa in hala, maka apabila ada penghalang, ma, apa-apa, yamna'u, yang mencegah, mururon, ya, untuk melewatinya, kasyubakin, seperti jendela, au ru'yatin, atau bisa melihat tapi ada penghalang, kababin, mardudin, yang ditutup, wa illam tughlaq, ya, seandainya tidak dikunci, dobbatuhu, ya, itu pintunya, liman ihil musyahadati, yang menghalangi dari menyaksikannya si imam dengan makmum, maka masih sah. Wa illam yamna, ya, al istiraku, sekalipun tidak ditutup, mana tidak dicegah al istiraku, yaitu bertemunya antara imam dengan makmum. Jadi kayak tadi ada truk lewat menghalangi. Nah, ini bukan begitu. Contohnya pintu, ya. Tadinya pintunya diablak,
Terus setengah sholat, baru 2 rakaat pertama, 2 rakaat ketiga keempatnya, pintunya nutup, ngunci. Sementara orang luar nggak bisa membuka, yang bisa buka orang dari dalam. Nah, kan bisa jadi itu, ada pintu yang sistem kuncinya begitu. Nah itu kalau sedang dalam proses sholat, sepanjang makmum masih lihat, sah. Tapi kalau dari awal pintunya sudah ditutup dan makmum nggak bisa ketemu dengan imam, maka menjadi tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ya beda lah. Ya. Pahalanya sama apa beda? Dari segi pahala makmum sama, tapi dari segi derajat pahalanya beda-beda. Ya. Kan derajat pahala itu kan orang berjamaah, kata Nabi di satu hadis 27 derajat, di hadis lain 25 derajat. Maka berarti tingkatan kelipatan pahala itu ya, menjadi berbeda dengan sebab diantaranya barisan sholatnya atau tingkat kekhusyuannya. Tapi berjamaahnya tetap dapat nilai berjamaah, tapi tingkat nilai derajat pahalanya yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.